Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Topik kali ini saya akan bahas mengenai balance scorecard ya, dari pengantar mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence System. Di dalam pembahasan ini yaitu penjelasan mengenai balance scorecard dan kasus ya, bagaimana sebuah perusahaan menggunakan metodologi balance scorecard. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk memberikan subscribe, notice bell dan like-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Apa itu balance scorecard? Pengukuran kinerja perusahaan yang modern dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yang merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Konsep ini dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David B. Norton. Kapan munculnya balance scorecard? Adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industri competition ke informasi competition, sehingga mengubah alat ukur atau acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Nah, di sini kalau kita lihat tahapan teknologi, persaingan bisnis, informasi, dan keputusan. Nah, maksud dari pengertian ini adalah bahwa era sekarang tidak hanya mengandalkan ya kualitas produk saja ya, tapi juga harus menguasai informasi yang didukung oleh teknologi ya, sehingga produk yang berkualitas akan tersampaikan dengan lengkap informasinya kepada pihak customer atau pelanggan. Nah, banyak sekali terjadi produk yang berkualitas tapi pelanggan tidak tahu, atau banyak pelanggan yang belum menggunakan. Dan ada juga produk yang kualitasnya standar tapi karena informasi yang terserap ke pelanggan itu banyak, maka produk tersebut banyak digunakan di pasaran. Nah, jadi era pergeseran ini artinya tidak hanya cukup dengan kualitas produk saja, tetapi juga oleh bantuan dari informasi tersebut ya, dengan dukungan teknologi informasi. Mengapa kata balances? Karena balance scorecard menunjukkan adanya keseimbangan antara semua faktor, yaitu keseimbangan antara faktor keuangan dan keuangan. Artinya faktor keuangan dari sisi tangible benefit, yaitu keuntungan yang dapat diukur dengan nilai uang, dan non keuangan artinya intangible benefit, yaitu nilai suatu keuntungan tidak diukur dengan uang tapi nilai efektivitas dan manfaat ya. Pihak yang kedua, pihak eksternal dan internal. Pihak eksternal berarti pihak yang bersinggungan dengan perusahaan seperti customer, kompetitor ya, regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah. Dan internal ini adalah pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut seperti sumber daya manusia. Berikutnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Yang target yang dicapai untuk jangka pendek, strategi bagaimana mendapatkannya, dan jangka panjang strategi perusahaan untuk melakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Balance scorecard measurement artinya pengukuran balance scorecard ada 4 perspektif ya. Pertama adalah financial perspektif, yaitu hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Customer perspektif, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi. Internal proses perspektif, yaitu proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Learning dan grow perspektif, yaitu bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran
dikelola dan dikembangkan. Contoh corporate balance scorecard map ya. Nah, di sini pengukuran dengan 4 perspektif tadi, yaitu finansial, customer, bisnis proses, learning dan growth ya. Kalau dilihat ya, dari learning growth ini adalah faktor internal ya, yaitu meningkatkan kepuasan karyawan. Kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, menyempurnakan sistem evaluasi kinerja. Yang kedua adalah perspektif dari bisnis proses, yaitu mencapai ya keunggulan operasional ya. Berikutnya, mendorong permintaan ya melalui manajemen hubungan pelanggan. Ketiga, ini meningkatkan inovasi. Yang keempat berikutnya adalah menerapkan ya kewajiban perusahaan yang baik ya. Nah, yang berikutnya adalah perspektif customer, yaitu bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen ya. Yang kedua adalah memerlukan pangsa pasar. Yang ketiga adalah meningkatkan jumlah konsumen. Nah, yang berikutnya adalah perspektif finansial, yaitu efisiensi biaya, meningkatkan pendapatan, dan tingkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Nah, 4 corporate balance scorecard map ini dari sudut perspektif finansial, customer, bisnis proses, dari learning growth ini akan saya bahas nanti di slide-slide berikutnya ya, untuk menjabarkan atau membreakdown setiap setiap proses dari perspektif tersebut. Sumber dalam perumusan sasaran strategis atau strategi objektif ya. Pertama, menjabarkan visi dan misi dari perusahaan ya untuk mencapai sasaran strategis. Kedua, analisa lingkungan eksternal, yaitu misalnya regulasi kebijakan pemerintah. Yang kedua, kompetitor, persaingan dari kompetitor. Yang ketiga adalah konsumen ya. Nah, berikutnya adalah analisis proses kerja kunci, biasanya di internal, seperti bagaimana membangun SDM yang baik. Nah, ini 3 hal ini menjadi sasaran strategis dari sebuah perusahaan. Sasaran strategis, sasaran yang bersifat penting, strategis, dan memperoleh prioritas yang tinggi dari jajaran manajemen ya. Sasaran ini jika dicapai akan membantu mewujudkan visi dan misi perusahaan. Sasaran strategis merefleksikan cita-cita dan aspirasi perusahaan yang ingin dicapai, di mana dicapai di masa mendatang. Sasaran dibangun dengan memperhatikan. Pertama adalah ekspektasi stakeholder, pemegang saham, pelanggan, dan juga karyawan. Kedua, analisa atas kapabilitas internal, aspek apa saja yang perlu ditingkatkan kinerjanya secara signifikan. Secara keseluruhan, sasaran strategis ini ada dalam satu strategi map, umumnya berjumlah 10-25. Mengidentifikasi menggunakan sebuah alat yang namanya Key Performance Indicator atau KPI. Nah, bagaimana mengukur? Maka harus dijelas visi misi strategi dari perusahaan. Nah, visi misi strategi perusahaan menggunakan metode balance scorecard. Nah, alat pengukurannya adalah Key Performance Indicator. Ya, poin-poinnya itu adalah bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana mendefinisikannya, bagaimana melakukan pengukurannya, bagaimana melakukan monitoring, bagaimana melakukan laporan. Nah, maka Key Performance Indicator sebagai kesuksesan sebuah strategi perusahaan. Nah, visi misi and value ya, strateginya
maka harus diukur ya KPI-nya itu dari 4 perspektif yang tadi, yaitu finance atau keuangan, kedua customer, ketiga adalah internal business process, yang keempat learning dan growing. Nah, 4 perspektif inilah yang masing-masing akan mempunyai yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Customer punya Key Performance Indicator. Internal business process mempunyai Key Performance Indicator. Learning dan growth juga mempunyai Key Performance Indicator. Nah, KPI sendiri adalah ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategi yang telah kita tetapkan. KPI Goodliness, yaitu Goodliness in formulating di KPI ya. Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kerja yang jelas, spesifik dan terukur ya. Yang kedua, ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Artinya bahwa keberhasilan itu berdasarkan ya suatu sumber-sumber yang real, yang nyata ya, tidak boleh implisit atau istilahnya itu abu-abu, dan rinci ya sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Misalkan ya proses monitoring terhadap karyawan ya. Kedua, proses untuk memberikan reward atau bonus kepada karyawan yang berprestasi dengan baik. Hal itu pasti ada catatan-catatan ya kinerja dari karyawan tersebut. Itu salah satu contoh. Nah, biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah. Nah, tingkat Key Performance Indicator yaitu sasaran strategisnya ya. Sasaran strategis ini ada alat ukur hasil pengukuran. KPI result artinya KPI hasil dari KPU-nya. Dari KPI bukan KPU ya. KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir yang ingin dituju oleh sasaran strategis. Yang berikutnya adalah aktivitas yang dilakukan dan terukur. KPI proses kita namakan. Nah, hasilnya adalah KPI yang mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai result atau hasil. Tingkat Key Performance Indicator, contohnya ini adalah dari sudut perspektif pelanggan. Ya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, alat ukurnya apa? Misalnya indeks kepuasan pelanggan. Yang kedua indikatornya adalah jumlah komplain. Nah, bagaimana aktivitas yang dilakukan? Ya, yaitu indikatornya adalah follow call setelah produk jasa diantar ke pelanggan. Artinya setelah produk dipakai atau digunakan oleh pelanggan, maka perusahaan harus bisa mendapatkan follow up produk yang telah digunakan oleh pelanggan. Nah, nilai-nilai positif yang diberikan pelanggan itu menjadi sebuah target. Apabila di follow dari pelanggan tanggapannya minus, maka itu harus menjadi catatan perbaikan. Tingkat Key Performance Indicator ya, meningkatkan pendapatan dan dari hasil penjualan produk. Ini berarti dari sudut perspektif finansial atau keuangan. Apa aja alat ukurnya? Ya, misalnya indikatornya jumlah penjualan dan pendapatan. Terus bagaimana aktivitas yang dilakukan? Indikatornya jumlah kunjungan ke klien prospektif. Nah, yang kedua indikatornya jumlah pameran produk yang dilakukan. Nah, itu ya tingkat Key Performance Indicator dari sudut pandang finansial. Yang tadi sebelumnya saya sudah uraikan ya, dari contoh balance scorecard dari sebuah map. Tingkat Key Performance Indicator berikutnya adalah meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, ini dari sudut pandang learning dan growth ya. Apa alat ukurnya? Yaitu rata-rata skor kompetensi karyawan ya.
bagaimana proses yang dilakukannya, mengukur aktivitinya, yaitu jumlah pelatihan ya per karyawan per tahun, ya presentasi karyawan yang merealisasikan individual development plan. Ini adalah KPI untuk perspektif ya grow dan learning. Nah, tabel BSC dan KPI, balance scorecard dan key performance indicator, ya dari perspektif 4 perspektif tadi ya. Pertama yaitu finansial dengan bobotnya adalah 25% nih biasa. Nah, sasaran strategisnya tingkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. KPI-nya ini adalah keuntungan ya. Misalnya targetnya 5.000 ya. Pertumbuhan laba atau keuntungan, misalnya targetnya 10% ya. Indikator yang ketiga pendapatan, targetnya 50.000 ya. Terusnya pertumbuhan pendapatan ya, misalnya targetnya 12%. Efisiensi biaya, rasio biaya ya, targetnya itu 8% ya. Yang berikutnya adalah customer perspektif ya, dari sudut pandang customer ya, perspektif dengan sasaran strategisnya itu meningkatkan kepuasan konsumen ya. KPI-nya indikatornya Customer Satisfaction Index, targetnya itu adalah 8 gitu ya. Kedua, sasarannya adalah memperluas pangsa pasar ya. KPI-nya itu Customer Satisfaction Index memperluas pangsa pasar. Dengan KPI-nya itu adalah pangsa pasar setiap produk ya. Targetnya adalah 40%. Ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen ya. Sasaran strategisnya KPI-nya ini adalah presentasi konsumen yang loyal. Nah, targetnya itu adalah 50. Yang berikutnya adalah perspektif dari bisnis proses. Sasaran strategisnya mencapai keunggulan operasional. Dengan indikatornya adalah jumlah produk cacat. Targetnya 100 per 1 million ya. Yang kedua, sasaran strategis mendorong permintaan melalui manajemen hubungan pelanggan. KPI-nya ini ya, pertama indikator jadi jeda waktu merespon permintaan pelanggan. Ya, targetnya itu maksimal 24 jam ya. Yang berikutnya adalah indikator ya, jumlah pertemuan yang diadakan untuk pelanggan dalam setahun. Apakah targetnya berapa? 6 kali pertemuan dalam setahun. Tadi mencapai keunggulan operasional, KPI-nya itu jumlah produk cacat tadi ya, saya sudah ulang. Oke, yang berikutnya sasaran strategis daripada perspektif bisnis proses yaitu meningkatkan inovasi. Nah, KPI-nya ya, indikatornya jumlah produk baru yang di launching ya. Targetnya itu yaitu 2 kali dalam 1 tahun ya. Kedua, jumlah inisiatif baru yang diimplementasikan untuk perbaikan berkelanjutan, targetnya adalah 10 ya. Nah, ini kita lanjutkan adalah dari perspektif learning ya. Sasarannya itu sasaran strategis meningkatkan kepuasan karyawan. KPI-nya ini Employee Satisfaction ya, indeks atau indeks kepuasan karyawan. Jadi karyawan yang mempunyai loyalitas, apakah targetnya 8% ini tercapai ya. Nah, yang berikutnya meningkatkan produktivitas karyawan. KPI-nya atau indikatornya tambahan pendapatan karyawan untuk setiap produk. Nah, targetnya itu adalah 500 per employee, jadi 500 per pegawai. Berikutnya adalah menyempurnakan sistem evaluasi kinerja ya. Ini kinerja dengan indikator KPI-nya itu presentasi penyelesaian sistem manajemen kinerja baru. Ya, targetnya adalah 100% ready ya. Ready untuk apa?
tahun yang ditetapkan, misalnya di sini ada November 2008. Ini adalah tabel secara keseluruhan ya, dengan 4 perspektif yang tadi adalah finansial, perspektif customer, perspektif bisnis proses, dan perspektif learning dan growth ya, pertumbuhan. Nah, sasaran strategi yang pertama dari finansial ya, kalau kita lihat di sini adalah in long time ya, shareholder value. KPU-nya itu adalah kita bisa lihat portability ya. Target yang diminta itu adalah 5.000. Sedangkan pencapaiannya melebihi, yaitu 5.100. Maka skornya ini adalah 102. Yang kedua, portability grow, pertumbuhan portability-nya targetnya 10, sedangkan pencapaiannya itu adalah 11. Artinya skornya adalah 110. Kalau kita lihat lagi dari perspektif finansial, yaitu income ya, revenue growth ya. KPU-nya itu revenue ya, targetnya 50.000, adjustmentnya pencapaiannya adalah 52.000. Ya, skornya itu adalah 104. Berarti ini 104% nih ya, sudah melewati target. Berikutnya adalah revenue growth ya, targetnya 12, adjustmentnya itu 12 ya, skornya adalah 100 ya. Yang berikutnya adalah manage cost ya, efisiensi ya. KPI-nya ini overhead ya, cost ratio, targetnya 8, achievement pencapaiannya ada 8, berarti 100. Nah, itu dari sudut pandang finansial. Kalau kita lihat lagi perspektif dari customer ya, sasarannya itu adalah nature customer satisfaction ya. KP-nya ini adalah customer ya satisfaction index ya, targetnya 8, achievementnya itu adalah 7 ya, skornya adalah 98. Yang berikutnya adalah expand ya, market share dari sasaran strategi. KPI-nya ini adalah market share per produk ya, targetnya 40, achievementnya pencapaiannya adalah 37, maka skornya adalah 93. Yang berikutnya adalah ya, kita bisa lihat increase customer ya. Nah, ini dimana KPU-nya itu adalah percentage of loyal customer, targetnya 50 ya, sedangkan pencapaiannya 45, maka skornya adalah 90. Nah, ini kalau bisa lihat ya, di sini ada bisnis proses, perspektif, dan perspektif learning. Nah, totalnya ini kalau dia skornya ya, kalau saya uraikan satu persatu ini, maka di totalnya adalah pencapaian skornya 97,6%. Artinya ini adalah sangat baik ya, sangat baik ya, di atas angka 90 skornya ini. Yang berikutnya adalah developing division scorecard. Nah, kita bisa lihat di sini ya, integrasi antara corporate dengan departemen atau divisi scorecard ya, ada visi misi strateginya, corporate scorecard, divisional, departemen scorecard. Ini adalah bagaimana kita melakukan integrasi antara kerjasama ya, antara departemen divisi scorecard. Nah, visi misi strategi harus diuraikan ya. Corporate scorecardnya ini skor ya dari kerjasama ya, departemen atau divisi ya bagian daripada SDM itu sendiri. Analisa proses internal departemen divisi HR yang tadi saya uraikan ya, implementasi untuk HRD-nya ini, output sistem dan pedoman pelaksanaan rekrutmen karyawan ya. Customernya semua karyawan, ekspektasi yang diharapkan terpenuhnya kebutuhan karyawan baru secara tepat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Output yang kedua adalah sistem dan pedoman pelaksanaan penilaian kerja dan perencanaan karir SDM.
Customernya adalah semua karyawan. Ekspektasi yang diharapkan terlaksananya sistem penilaian kinerja dan perencanaan karir yang mampu mendorong pengembangan kapasitas individual dan sekaligus sinergi dengan peningkatan kinerja organisasi. Output yang ketiga adalah sistem pelatihan yang berkelanjutan. Customernya adalah semua karyawan. Ekspektasi yang diharapkan adalah terlaksananya pola pelatihan yang disertai dengan monitoring reguler untuk memastikan penerapan materi yang telah diajarkan. Output yang keempat yaitu lingkungan kerja yang kondusif serta kapabilitas karyawan internal HR division. Sasaran customernya itu adalah karyawan dan internal HRD. Nah, ekspektasi yang diharapkan terbangunnya lingkungan kerja yang kondusif serta kapabilitas yang solid di antara para karyawan internal dengan HRD. Output yang kelima pengelolaan biaya karyawan yang optimal. Customernya siapa? Adalah pihak manajemen sendiri. Nah, ekspektasi yang diharapkan terlaksananya pada pengelolaan biaya karyawan yang efisien dan optimal. Anda lihat di sini dari divisi HRD atau SDM sendiri, sasaran strategi bertanda bintang adalah sasaran divisi yang didesain dengan mengacu pada internal core pada core dari proses tersebut dari potongan atau titik proses tersebut atau intinya Di sini kalau kita lihat dari people development mengembangkan kompetensi karyawan internal divisi HR ada 2 poinnya. Berikutnya adalah membangun lingkungan kerja di departemen HR yang kondusif. Nah, ini termasuk dalam faktor internal yang tadi di awal saya jelaskan Yang berikutnya adalah dari bisnis proses, yaitu menerapkan sistem rekrutmen berbeda berbasis kompetensi. Jadi merekrut karyawan baru itu harus sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan posisi yang diminta oleh perusahaan agar mencapai strategi yang diharapkan. Kedua, menerapkan pola pelatihan dan berkelanjutan agar karyawan kompetensinya semakin baik, semakin bagus, maka menerapkan pola pelatihan berkelanjutan. Yang berikutnya adalah membangun sistem perencanaan karir yang efektif. Karyawan yang mempunyai kompetensi yang baik, yang berprestasi, maka dia akan mendapatkan karir yang baik Maka di sini adalah membangun sistem perencanaan karir yang efektif. Nah, kita lihat sasaran strategi XYZ dari sebuah perusahaan XYZ secara langsung di cascade menjadi SS divisi HR maksudnya itu adalah menyempurnakan sistem evaluasi kinerja masing-masing daripada karyawan tersebut. Maka mempertimbangkan employee satisfaction, bagaimana mempertimbangkan pegawai atau karyawan yang mempunyai loyalitas yang tinggi. Maka diharapkan mengembangkan produktivitas karyawan tersebut dengan mengolah biaya karyawan yang secara efisien. Artinya bagaimana meningkatkan kompetensi karyawan itu dengan memberikan misalnya training atau pelatihan dengan biaya pengeluaran yang cermat dan tepat tidak hanya menghambur-hamburkan uang untuk training. Jadi training itu yang memang benar-benar untuk menunjang kinerja dari karyawan sehingga kompetensi seorang karyawan cakap atau bekerja dengan baik itu yang diharapkan untuk mencapai sasaran strategi dari perusahaan tersebut. Nah, di HR Score kita bisa lihat dari perspektif finansial, customer, bisnis proses, dan people development Bagaimana yang pertama perspektif di sini people development masuk dalam learning dan growth.
Mengembangkan kompetensi karyawan internal divisi HR ya. Poinnya yang kedua adalah membangun lingkungan kerja di Departemen HR yang kondusif. Untuk bisnis prosesnya ini yaitu jalur dari mengembangkan kompetensi karyawan internal divisi HR yaitu menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Ya, kita lanjutkan, dia akan menyempurnakan sistem evaluasi kinerja ya dari karyawannya. Nah, dampaknya itu adalah customer, yaitu memperbesar employee satisfaction ya. Nah, customer di sini adalah di faktor internalnya adalah karyawan. Jadi artinya bagaimana karyawan itu bisa mengeluarkan kompetensinya dengan baik. Karyawan itu dapat bekerja dengan nyaman ya, dan tidak ada tekanan atau terganggu atau kesulitan dalam bekerja ya. Berikutnya juga ada jenjang karir yang jelas ya di perusahaan tersebut. Nah, kalau dari poin membangun lingkungan kerja di Departemen HR yang kondusif, yaitu di bisnis prosesnya adalah menerapkan pola pelatihan berkelanjutan ya. Berikutnya membangun sistem perencanaan karir yang efektif. Tadi saya sudah singgung, maka akan menghasilkan pegawai yang mempunyai loyalitas yang tinggi, yaitu mengembangkan employee satisfaction. Maka finansial dari sisi keuangannya yaitu mengembangkan produktivitas karyawan. Kedua, mengelola biaya karyawan secara efisien. Nah, ini dari sudut pandang perspektif low dan learning dan growth. Dalam perspektif learning dan growth ini yaitu human resource key performance indikatornya ya. Sasaran strategisnya ya, kalau kita lihat di sini sasaran strategisnya mengembangkan produktivitas karyawan ya. Ada dua indikator di dalam key performance indikator ya. Pertama adalah pendapatan tiap karyawan ya. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas yaitu harus diperhatikan nih gajinya karyawan ya, pendapatannya dalam tiap bulan. Apakah seorang karyawan yang sudah mempunyai kompetensi baik, kinerja baik dan target yang sudah ditentukan, apakah akan mendapatkan bonus ya atau insentif gitu lah. Itu dari sisi pendapatan tiap karyawan ya, sangat jelas. Misalnya juga ada tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi ya. Nah, di sini nanti adalah target yang diharapkan itu sesuai dengan strategi perusahaan itu bisa tercapai atau achievementnya itu tercapai ya. Yang berikutnya adalah net profit per employee, yaitu berarti nilai keuntungan ya, profit pegawai itu bagaimana ya, apakah menyesuai dengan targetnya. Nah, mengelola biaya karyawan secara efisien ya, di KP ini indikatornya biaya kesehatan per karyawan tadi ya, ada tunjangan kesehatan ya, sehingga apabila karyawan itu ada yang sakit dia tidak pusing lagi untuk mengeluarkan biaya karena sudah ada tunjangan dari sisi kesehatan. Kedua, rasio HR ya, cost terhadap overall cost ya. Nah, di sini maksudnya adalah rasio bagaimana karyawan atau human resource ya, biaya terhadap overall cost, beberapa biaya yang dikeluarkan, apakah dia akan mencapai targetnya ya. Nah, berikutnya mengembangkan employee satisfaction, kepuasan karyawan atau loyalitas karyawan. KPI-nya itu adalah indeks kepuasan karyawan. Terus targetnya apa nanti yang dicapai? Ya, berikutnya ya, dari perspektif yang masih tadi ya, dari learning dan growth tadi ya, untuk HRD, sasaran strategis menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi ya. Indikatornya itu ya, tingkat kinerja karyawan baru yang direkrut dengan pendekatan kompetensi, yaitu 6 bulan setelah penerimaan ya.
maka targetnya itu tercapai atau tidak. Mungkin saja kalau dia tercapai, maka karyawan itu diangkat menjadi karyawan tetap, atau belum, kurang berhasil tapi masih punya loyalitas, mungkin diperpanjang kontraknya misalnya. Nah, menerapkan pola pelatihan berkelanjutan ya, maka indikatornya itu jumlah jam pelatihan per karyawan per tahun, tingkat kepuasan peserta pelatihan ya, targetnya, achievementnya, pencapaiannya seperti apa ya. Ini memang diperlukan sekali. Jadi apabila karyawan ya yang mempunyai ya loyalitas yang tinggi ya, artinya karyawan ini pasti dapat mengikuti ya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan ya, dan tidak gagal gitu ya, sehingga target karyawan yang mempunyai loyalitas dan kompetensi itu bisa tercapai ya. Terus tingkat kepuasan peserta pelatihan ya, target yang ditentukan apakah tercapai atau tidak. Nah, menyempurnakan sistem evaluasi kinerja, indikatornya itu presentasi penyelesaian sistem penilaian kinerja baru ya. Nah, bagaimana cara targetnya itu bisa tercapai ya, maka harus dilakukan evaluasi kinerja karyawan, misalnya dalam 6 bulan sekali ada evaluasi. Apakah pencapaian target strategi perusahaan itu tercapai? Nah, kalau tercapai ya tadi, mungkin dia diangkat menjadi karyawan tetap ya. Atau kalau belum, tapi dia masih punya loyalitas, maka akan dikontrak kembali gitu ya. Nah, sasaran strategis berikutnya adalah membangun sistem perencanaan karir yang efektif. Nah, di sini maka key-nya itu presentasi penyelesaian blueprint perencanaan karir. Ya, perencanaan dari mulai perekrutan ya, bagaimana karyawan itu menuliskan ya bahwa dia mempunyai keinginan untuk bergabung di perusahaan dan akan tercatat, dan juga bagaimana dia bekerja ya di perusahaan tersebut. Harus ada histori atau sejarah catatan dari karir seseorang ya. Apabila seorang karyawan ini kompetensinya baik ya, target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan bisa dicapai dengan sangat baik, maka jenjang karir seorang karyawan ini ya semakin tepat. Jadi tidak lagi untuk menaikkan karir seorang karyawan dengan unsur subjektif ya, karena faktor senang atau tidak senang, tapi berdasarkan kompetensi karyawan tersebut ya. Nah, jumlah karyawan yang telah diakses melalui metode assessment center ya. Nah, ini ada proses bagaimana ya proses karyawan yang telah melalui proses tahapan-tahapan yang sudah ditentukan, sehingga targetnya itu yang diharapkan bisa tercapai. Baik ya, untuk di slide berikutnya ini adalah sasaran strategis yang berikutnya adalah untuk masih dari SDM adalah mengembangkan kompetensi karyawan internal divisi HR. Ya, key performance indikatornya jumlah internal knowledge ya, sharing session yang diselenggarakan ya, jumlah internal pengetahuan ya, bagaimana melakukan internal pengetahuan di sharing, sesi untuk men-share ya yang diselenggarakan ya. Jadi knowledge tersebut ya dapat bisa diikuti ya oleh divisi HR ya internalnya. Nah, rata-rata skor kompetensi karyawan internal HR ini ya berapa, apakah targetnya tercapai. Jadi ini adalah yang internalnya bagian daripada HRD itu sendiri. Beda dengan karyawan di perusahaan ya, yang misalnya di unit bagian keuangan, unit akuntansi, bagian pergudangan. Nah, ini khusus pada internal divisi HR itu sendiri. Key-nya itu jumlah internal knowledge sharing ya, session yang diselenggarakan, apakah targetnya tercapai. Rata-rata skor kompetensi karyawan internal HR, apakah targetnya tercapai. Nah, berikutnya membangun lingkungan kerja di Departemen HR yang kondusif, yaitu maka KPI-nya ini tingkat kepuasan karyawan internal divisi HR terhadap
pimpinan divisi HR ya. Apakah ini ada hubungan yang saling erat? Maksudnya tuh hubungan erat karena dimana komunikasi perintah dari pihak pimpinan dapat dikerjakan dengan baik ya, sesuai dengan prosedur ya yang sudah ditentukan. Nah, kebijakan-kebijakan prosedur yang sudah ditentukan oleh divisi HR ini, karyawan itu dapat mengikuti ya, dapat menunjukkan bisa saja kompetensinya. Nah, targetnya ini bisa dicapai. Nah, slide ini adalah bagian akhir ya dari perspektif HRD ya, dari SDM, sumber daya manusia. Nah, jadi intinya di dalam materi mengenai balance scorecard ini ya, bahwa balance scorecard ini adalah sebuah metodologi dari sebuah dari sebuah strategi perusahaan yang punya visi dan misi yang diimplementasikan dengan metodologi balance scorecard. Nah, bagaimana cara melakukan pengukuran balance scorecard ya? Maka ada empat perspektif ya. Yang pertama adalah dari sisi finansial ya, atau dari sisi keuangan. Yang kedua dari perspektif customer ya, atau pelanggan. Yang ketiga perspektif proses bisnisnya ya, itu. Yang keempat adalah perspektif dari learning dan grow, itu berhubungan dengan internal ya, internal. Nah, maka menggunakan apa untuk melakukan pengukurannya? Menggunakan KPI sebagai alatnya, Key Performance Indicator. Nah, setelah kita sudah menentukan ya 4 perspektif dengan alat ukur KPI, maka kita akan membreakdown ya dari sudut pandang 4 perspektif tersebut. Harus dilakukan ya dengan data di lapangan, dengan cara melakukan proses data-data yang real yang ada di lapangan. Tidak boleh ada unsur subjektif di sini ya, karena unsur subjektif tidak akan bisa melakukan penilaian atau scoring terhadap perspektif tersebut. Jadi balance scorecard ini ya adalah sasaran strategi perusahaan yang ingin dicapai. Nah, di materi ini saya harapkan Anda sekalian, terutama mahasiswa saya, bisa memahami apa yang saya jelaskan ya, bahwa balance scorecard sebuah metodologi ya untuk mencapai sasaran strategi dari sebuah perusahaan ya. Saya rasa itu aja materinya ya. Kalau Anda masih ada pertanyaan atau belum paham ya di kelas e-learning ini, Anda bisa melakukan tanya jawab atau konsultasi di saya di aplikasi e-learning ya. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian untuk materi mengenai balance scorecard ya. Dan saya akhiri ya pembahasan ini ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.